Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pertiwi Putri dengan NIM 25042152. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri, dan unsur hukum, serta sumber hukum, konstruksi hukum, dan penafsiran hukum dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu dosen Yulia Hanaselina, SIP MAP. Baik, pertama saya akan menjelaskan yaitu tujuan hukum. Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa berat sebelah dan berpihak pada kebenaran. Lalu kepastian hukum memberikan jaminan agar hukum dijalankan dengan konsisten, dan kemanfaatan bertujuan menghadirkan kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Lalu yaitu materi yang kedua, mazhab hukum. Mazhab hukum terbagi atas 6. Yang pertama yaitu mazhab hukum alam, yaitu hukum bersumber dari Tuhan atau alam, dan hukum harus sesuai dengan moral dan keadilan. Lalu yang kedua itu mazhab sejarah, yaitu hukum tumbuh dari jiwa rakyat dan selalu berubah sesuai sejarah. Lalu hukum teori teokrasi, yaitu bersumber dari kehendak Tuhan. Lalu yang keempat yaitu teori kedaulatan rakyat, hukum bersumber dari kemauan rakyat melalui perjanjian masyarakat. Lalu yang kelima, teori kedaulatan hukum, yaitu wujud dari rasa keadilan yang dirasakan oleh banyak orang yang mematuhinya. Lalu yang terakhir yaitu asas keseimbangan, yaitu hukum memiliki sumber batin dan sumber material. Lalu materi yang ketiga yaitu sifat, ciri, dan unsur hukum. Yang pertama yaitu sifat. Sifat terbagi atas beberapa hal. Yang pertama yaitu mengatur, yaitu mengatur tingkah laku manusia agar kehidupan masyarakat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua yaitu memaksa, siapapun wajib menaati hukum dan yang melanggar akan dikenakan sanksi. Lalu yang ketiga melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Lalu yang keempat yaitu mengikat, hukum mengikat semua orang tanpa terkecuali, baik rakyat biasa maupun pejabat. Lalu yang terakhir yaitu adil, yaitu tidak berat sebelah dan bersumber kebenaran. Lalu selanjutnya ada unsur hukum. Unsur hukum terbagi atas 2, yaitu yang pertama itu unsur ideal atau idealisme hukum, yaitu unsur yang berkaitan dengan ide, gagasan, dan pemikiran manusia tentang hukum. Unsur ideal terdiri dari hasrat susila dan rasio manusia. Lalu yang kedua yaitu unsur real atau kenyataan hukum, yaitu unsur yang berkaitan dengan hal-hal konkret atau nyata serta bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, terdiri dari manusia, kebudayaan material, dan lingkungan alam. Lalu ada sumber hukum. Sumber hukum terbagi atas 2, yaitu sumber hukum yang pertama itu sumber hukum material, yaitu merupakan bahan baku yang belum diolah menjadi peraturan hukum. Sumber hukum material ini terbagi atas 3 sumber, yaitu yang pertama sumber hukum material kesejarahan atau historis, yang mana melacak hukum dari sejarah masa lampau. Lalu yang kedua yaitu sumber hukum material kemasyarakatan atau sosiologis, yaitu tuntutan yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu sumber hukum material filosofis, yaitu pandangan yang menentukan suatu aturan hukum. Lalu sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang sudah diolah sehingga menjadi aturan hukum yang berlaku secara langsung seperti undang-undang dan perundang-undangan. Lalu kebiasaan dan hukum adat serta traktat dan perjanjian. Lalu materi kelima yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum yaitu cara membangun atau menyusun makna suatu aturan hukum agar bisa diterapkan dalam situasi tertentu ketika tidak ada aturan yang secara langsung mengatur hal tersebut. Nah, konstruksi hukum biasanya digunakan oleh hakim atau penegak hukum untuk menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan tujuan hukum. Lalu materi yang keenam yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang dilakukan hakim untuk mengisi ketidakjelasan, kekaburan, atau kekosongan hukum. Tujuannya untuk memahami makna sebenarnya dari suatu aturan hukum agar bisa diterapkan dengan adil sesuai tujuan hukum.
Dari keenam materi tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur, memaksa, melindungi, mengikat, dan memberikan keadilan bagi semua orang tanpa pandang bulu. Dalam perkembangannya terdapat 6 mazhab hukum yang menjelaskan asal dan dasar hukum, yaitu hukum alam, sejarah, teokrasi, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan asas keseimbangan. Sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu material, berasal dari sejarah, masyarakat, dan filsafat, dan yang kedua yaitu formil, berupa peraturan yang sah seperti undang-undang dan kebiasaan. Selain itu, konstruksi hukum dan penafsiran hukum menjadi alat penting bagi hakim atau penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Dengan demikian, hukum tidak hanya sekedar peraturan tertulis, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila